Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tiba-tiba seorang hamba yang dikehendakinya. Ya Allah, Allah yang menuntun hambanya, memasukkannya ke dalam suasana hati yang berbeda, seakan berbeda alam pandang batin. Ya, dia masukkan si hamba pada suasana batin yang berbeda. Dengan tiba-tiba ia tergetar, iman menggebu-gebu. Ya, menggebu, bergetar, mengingat Allah dan segala dosa-dosanya dan segala kelemahannya, dan sadar membutuhkan Allah dalam keadaan yang tidak difahaminya. Dan itu adalah hidayah yang baghtatan, datang dengan mendadak. Ya, Allah menariknya, menghendakinya, memaksanya untuk bergerak, melangkah dengan rangkak. Ia merangkak atau berlari. Allah memberi kekuatan untuk menghadap seorang hamba yang dipaksa, dikehendakinya untuk berjalan menempuh mujahadah kepadanya, agar si hamba menetap pada rahmat pelukannya dengan segala karunia-Nya. Masya Allah, rahmat karunia-Nya. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu, berilah karunia dan tunjukkan ya Allah jalan-jalan-Mu. Bukalah batin kami, futuh kepada hak-Mu, kepada kebenaran yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ini ya Allah. Tetapkanlah kami padamu, dan janganlah Engkau campurkan kami dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang merusak dirinya, fasid. Dan biarkan kami dengan rahmat-Mu saja, dan bimbinglah kami menetap pada jalan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wahai para hamba Allah dan orang-orang yang diberikan hidayah, ditarik kepada jalan-jalannya, pada keadaanmu menetap dalam baik-baik saja kepada Allah, yaitu pada pengamalan syariat agamanya, kamu tiada bermasalah, yaitu kamu menghindari
segala hal yang haram dan yang dosa dan segala kemaksiatan. Keadaan ini terjadi setelah seseorang yang dikehendakinya ditarik dengan paksa mendapatkan Qaharur Rahman, ya, kepada jalan hidayah Allah. Ia akan menetap dengan segala keadaan pada menyadari tentang berbagai ahwal batin dan menyadari segala pemberian, yaitu muhaibiyah dan fadilah, dan segala sesuatu pada ahwal batin terpandang adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Dan pada hak ahwal batin, kamu juga baik-baik saja kepada Allah, yaitu kamu menjaga, berusaha mengawasi lintasan batinmu dari apa yang diharamkannya, dari apa yang dilarangnya, dari apa yang menyebabkan Allah membencimu atau tidak menyukaimu, atau Allah murka kepadamu. Dan semuanya kamu sandarkan dengan ketawakalan kepada Allah, dan kamu meneliti batinmu, meneliti pikiranmu, meneliti jiwamu untuk lurus kepada Allah. Dan ini adalah kebaikan bagimu. Ya, pada saat seperti itu kamu diberi berbagai kebaikan pada amal jahir dan amal batin ini, maka pahamilah Allah akan memberikan berbagai muhaibiyah, yaitu pemberian dan karunia-karunia, dan juga berbagai keberkahan, sehingga dikatakan bahwa setiap pemberian Allah padamu adalah kebaikan bagimu, bukan hanya kebaikan bagi kehidupan duniamu saja, akan tetapi juga bagi kebaikan akhiratmu. Lalu bagaimana kamu dapat berprasangka bahwa suatu kebaikan adalah amal kebaikan yang kamu perbuat sendiri? Bagaimana kamu dapat berprasangka seperti itu, bahwa suatu kebaikan yang kamu perbuat, yang kamu amalkan adalah amal kebaikan dari dirimu sendiri, yang kamu perbuat sendiri, sedangkan di tangannya lah semua kebaikan? Maka itu pantaslah kita memohon kebaikan agama dan dunia kepada Allah saja, sehingga kamu akan berpesan kepada dirimu sendiri bahwa amal kebaikan yang aku perbuat adalah semata-mata fadilah dari sisinya. Para hamba Allah dan orang-orang yang dikehendakinya memahami, menyadari, dan dapat mentafakuri diri atas segala keadaan amal dan apa yang kita perbuat. Pada hakikatnya kita telah beramal yang banyak,
Ya, kita telah memahami apa haknya dari seorang yang bermujahadah batin dan apa kewajibannya. Dan tidak akan kita mendapatkan hak kecuali kita menjalankan kewajiban. Bila mana kewajiban kepada Allah, maka kita diberi karunia, yaitu sebagai hak bagi hamba-hamba yang dikehendaki dengan segala kasih-Nya. Maka tetaplah pada keadaan ini agar terus-menerus rahmat karunia Allah turun, ya, manzilah pada keadaan ini, barokah, asyah, maunah, dan berbagai karunia-karunia lain, maka Dia akan merangkulmu karena kamu memahami bahwa pada hakikatnya tiadalah kamu, melainkan Dia yang memberikan segala fadilah karunia, bahkan menyadari tentang segala pemberian Allah adalah kebaikan bagi diri kita. Dan segala amal yang dapat kita perbuat, baik zahiriyah maupun batiniyah, adalah juga fadilahnya. Dan inilah satu jalan yang harus difahami oleh ahli mujahadah batin. Dan bagi mereka yang ditarik Allah dengan baghtatan, dadakan, mereka akan mendapatkan ahwal batin yang berbeda dalam penempuhannya dengan mereka yang sudah menetap pada segala perjalanan batin pada hidayahnya. Dan mereka akan menyadari bahwa segala kebaikan, segala fadilah, ya, kekuatan amal dan kekuatan mujahadah adalah dari Allah. Dengan tiba-tiba berbalik hatinya dari menghadap dunia kepada menghadap jalan-jalan Allah, dan mereka berjalan, ya, bergerak dengan merangkak, berjalan, bahkan berlari, mengharapkan Allah memberi bantuan dan pertolongan. Dan pada keadaan itu, mereka biasanya memohon kepada Allah, siapakah yang dapat membimbingnya kepadamu, wahai Allah? Dan Allah akan tunjukkan hamba manakah yang akan membimbing seorang murid dalam keadaan baghtatan. Ya, Allah akan mempersatukannya dalam satu keadaan, dan mereka bertemu dengan rahmat fadilah Allah, dan mereka adalah satu keadaan pada nurullah dan mendapatkan manzilah dari segala keadaan ahwal batinnya, sehingga teranglah batinnya dari bimbingan sang mursyid. Dan tiadalah mursyid memberikan bimbingan kepada muridnya, melainkan adalah pemberian Allah, karunia-Nya. Sehingga tiadalah mereka mengakui bahwa mereka mampu melaksanakan semua keadaan mujahadah batin dan segala amal ibadah dan kebaikan-kebaikan pada sesama, melainkan ini adalah pemberian karunia Allah saja. Maka tiadalah seorang mursyid mengakui dirinya dapat membimbing, memimpin suatu jamaah dari orang-orang yang menghendaki Allah pada suatu jalan.
Dan ya, dia merasakan sang mursyid itu, ya mengakuilah si mursyid bahwa bukanlah pada hakikatnya bukanlah ia membimbing para muridnya, tetapi Allah lah yang membimbingnya dengan wasilah perantaraannya saja. Dan tiadalah seorang mursyid membimbing muridnya dengan segala hak jahir pada syariat agama Allah, melainkan memperhatikan segala ahwal batin sang murid. Ya, karena pemahaman dari keilmuan ini adalah melihat, memperbaiki, merasakan, dan mengetahui tentang ahwal batin seorang hamba Allah ya yang menghendaki jalan-jalan kepada Allah. Dan bila seorang mursyid membimbing seorang murid dalam mujahadah batin menggunakan pada hak syariat jahir, maka batillah ia. Sebab tiadalah hak ilmu ini melainkan pada ahwal batin. Sedangkan segala syariat pada hak jahir telah tertanam dan telah diketahui dan telah faham murid-murid itu atas jalan syariat pada pengamalan segala yang dikatakan khidmah jawarih. Dan tiadalah bagi seorang mursyid melainkan ia mendapatkan laduni dari sisinya dan mukasyafah dan memandang dengan segala basirah ya dalam manfaat membimbing para murid menuju jalan batin kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah segala kekuatan dari rahmat karunia-Nya. Maka murid adalah fadilah karunia dan mursyid adalah fadilah karunia. Maka murid adalah nur, ya, pandangan cahaya nur yang membimbing hatinya untuk kepada Allah. Dan mursyid adalah nur yang membimbing murid-muridnya dan menetapkan dirinya pada hak Allah dari segala karunia, dan ini adalah fadilah. Maka dapatlah dikatakan bahwa tiadalah seorang mursyid membimbing muridnya dengan berbagai amal jahir, ya, melainkan amal jahir itu untuk menetapkan segala kebaikan pada hak jahirnya yang dikehendaki menyerap, menetap dengan segala atsarnya pada hak batin murid. Wa yunkiluhu min khidmatil jawarih ila amadil qulub, yaitu berpindahnya segala amal jahir, ya pengamalan-pengamalan dari suatu aurat ataupun zikir yang diijazahkan oleh sang mursyid menyerap berpindah kepada ahwal batin menjadi cahaya dari hak Allah, dan memahamilah segala atsar itu untuk manfaat bagi batinnya dan segala keadaan pada jiwa dan latifah batiniyah si murid. Tugas mursyid adalah meluruskan niat dan i'tiqad dan segala ahwal batin yang ada pada murid untuk lurus menetap kepada hak Allah dari kehendaknya. Dan tiadalah dikatakan murid dengan mursyid atau mursyid dengan murid, melainkan mereka ruhama'u bainahum, saling berkasih, ya, menyayangi, memperhatikan, dan membutuhkan. Dan ini adalah karunia rahmat fadilah yang utama
dari hak Allah. Dan pemandangan murid kepada mursyidnya adalah pada hak Allah, dan tiadalah murid sampai kepada apa yang dikehendaki atas ketetapan Allah, melainkan murid sepenuh jiwanya, sepenuh hatinya mencintai sang mursyidnya dengan kesungguhan pada hak Allah. Maka berbahagialah para murid yang telah menetap pada jalan-jalan Allah, ya, atas bimbingan seorang mursyid yang telah ditetapkan Allah. Dan tiadalah semua keadaan ini adalah satu rahmat bagi islah keseluruhan, ya, pembenahan pada hak jahir dan pembenahan pada hak batin, dan seluruh keadaan ini tertempuh dengan rasa ikhlas dari karunia-Nya dan kesungguhan dari karunia-Nya, dan semua keadaan dikatakan hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استغفر الله رب البرايا